Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Dewi Pertiwi. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh rekan saya. Di sini, rekan saya Ita Trilestari selaku coach dan juga Kabibur Rohman selaku coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Tadi Bu Ita meminta saya untuk melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan Ibu Ita lakukan ya? Iya Bu, benar sekali. Saya minta tolong ya Bu untuk percakapan coaching saya terhadap Pak Kabi. Oh baik. Nah Bu Ita, sebelum nanti dimulai coachingnya, bagaimana kalau misalnya nanti selama mengamati coaching, Ya. penilaian yang akan digunakan seperti ini. Menurut Bu Ita bagaimana? Setuju atau tidak? Oh iya Bu. Oh iya, sudah lakukan seperti itu ya Bu. Sudah? Iya, Oh Bu. iya. Kalau sudah berarti nanti alurnya seperti ini ya, alur cerita dan lain-lainnya. Iya Bu. Oh ya. Terus nanti Bu Ita, kira-kira kompetensi coaching apa yang nantinya Bu Ita inginkan? Nanti ada 3 kompetensi ya Bu yang saya inginkan, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang terbaik. Oh, jadi ada 3 ya? Iya. Ada nanti mendengarkan penuh, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dari ketiganya itu Bu Ita, coba Bu Ita sampaikan. Mungkin ada salah satu yang menjadi fokus dari Bu Ita yang ingin Bu Ita kembangkan lebih dalam lagi. Fokusnya yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya, Bu. Oke Bu Ita, kalau Bu Ita menginginkan lebih fokus pada mendengarkan aktif, nah, kira-kira nanti indikator ketercapaian apa yang bisa Bu Ita gunakan untuk mengukur nanti bahwa kegiatan coaching dengan pengembangan indikator mendengarkan aktif itu bisa tercapai? Saya bisa fokus terhadap cerita atau keluh kesahnya kuci saya, terus saya juga bisa membawa dia untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Seperti itu bagus sekali Bu Ita. Oke, kalau begitu bisa langsung nanti dilanjutkan ya untuk kegiatan coachingnya. Nanti saya akan mengamati. Silakan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ita dan juga Pak Kabi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya berarti. Nah hari ini siap melakukan kegiatan coaching? Insya Allah siap Bu. Insya Allah siap. Iya. Nah hari ini Bu Ita yang jadi coach dan juga Pak Kabi jadi coach ya. Nah, sesuai dengan lembar observasi yang sudah kita sepakati kemarin, nanti saya mengamati berdasarkan lembar observasi tersebut. Nanti selama kegiatan coaching, nanti saya akan mengamati Bu Ita dan juga Pak Kabi. Nanti hal-hal yang penting akan saya catat dan akan saya sampaikan nanti pada Pak Kabi setelah selesai ya. Ya, silahkan bisa dimulai kegiatan coachingnya. Saya persilahkan. Iya, Pak Kabi sudah siap? Sudah siap Bu. Oke. Selamat sore Pak Kabi. Selamat sore Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Pak Kabi, ada apa ini kira-kira? Kok kelihatannya dari raut mukanya terlihat gelisah seperti itu? Kelihatan banget Bu. Iya Pak, apalagi sampai diajak ngobrol seperti ini. Pasti ada sesuatu ini. Kenapa Pak Kabi? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Ita ya yang telah mau menyempatkan waktu untuk kita ngobrol di sini ya Bu ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman ya saya butuh sedikit
solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di pembelajaran saya, Bu, proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Bu. Oke, siap Pak Kabi. Semoga nanti kita bisa saling mencerahkan ya Pak. Nah, Pak Kabi, dari pembicaraan kita sekarang ini nih, kira-kira apa yang ingin Pak Kabi dapatkan nih? Ya, jadi gini Bu, saya punya rencana, saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan berbasis digital ya Bu ya, kepada anak-anak khususnya pada pelajaran sistem pencernaan pada manusia ya Bu ya. Nah, Ya. di sini kalau pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah itu kemungkinan anak-anak saya itu akan bosan Bu dan kurang tertarik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh ya, jadi Pak Kabi punya rencana untuk melaksanakan atau pembelajaran yang berbasis digital ya, karena dengan menggunakan metode yang satu arah atau yang bisa dikatakan ceramah itu siswa-siswanya menjadi bosan dan kurang menarik minat belajarnya. Seperti itu ya Pak? Ya betul Bu, seperti itu Bu. Oke, situasi seperti apa yang terjadi saat ini Pak? Bisa diceritakan Pak Kabi? Jadi situasinya itu gini, saya sebenarnya terbiasa menggunakan metode ceramah saja ya Bu ya di kelas. Kemudian setelah saya menjelaskan materi, saya suruh siswa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu. Nah, saya amati, saya lihat-lihat, semakin kesini kok siswa saya semakin kurang antusias ya Bu ya dalam mengerjakan soal yang saya berikan. Terus situasinya juga saya menjadi semakin terbiasa menggunakan metode ceramah di kelas. Kemudian setelah saya menjelaskan materi, yaitu tadi siswa saya menjadi kurang antusias terhadap materi yang saya berikan. Seperti itu. Oh ya, dari situasi tersebut kira-kira nih Pak, apa yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi Pak? Kemungkinan anak didik saya itu menjadi kurang memahami materi ya Bu ya, yang materi yang saya jelaskan, dan juga mungkin siswa saya menjadi bingung untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan itu. Kira-kira situasi apa nih yang Pak Kabi harapkan? Ya, saya ingin siswa saya itu menjadi aktif dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan, dan saya menginginkan siswa saya itu dapat berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan tentunya dengan hasil yang maksimal seperti itu Bu. Oke Pak, agar siswa Pak Agung itu bisa berpikir kritis terus menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Kabi. Nah, itu menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud Pak? Dari permasalahan yang saya alami tadi, saya punya pikiran itu untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital agar siswa saya aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali itu Pak. Nah, kira-kira kalau kita buat skala nih antara 1 sampai 10, di mana posisi Pak Kabi sekarang dalam pencapaian tujuan yang Pak Kabi inginkan? Ya, karena saya dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah itu, jadi saya kira saya masih memakai skala 6 ya Bu. Skala 6 ya. Terus menurut Pak Dalam Kabi, penilaian saya. ya. Ya, terus menurut Pak Kabi, kalau kita gali lagi nih, ada tidak kemungkinan hal-hal yang bisa membuat anak-anak itu aktif selama pembelajaran dari skala 6 agar bisa menjadi skala 10?
Itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah saya memiliki rencana itu dengan apa namanya, pengetahuan terkait media digital yang saya miliki. Saya berencana untuk membuat video pembelajaran yang walaupun sederhana, tapi kemungkinan bisa untuk menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran, Ibu. Seperti apa ya, membuat video pembelajaran, terus kita tampilkan video-video dari YouTube. Kemudian saya akan melakukan penilaian itu menggunakan media berbasis IT, menggunakan aplikasi, Bu. Nah, aplikasi yang saya gunakan itu menggunakan Quizzes, Bu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah di sekolah saya itu memiliki 15 Chromebook, sehingga pas untuk digunakan murid-murid saya dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Seperti itu, Bu, ya. Ya, bagus sekali, Pak. Itu tadi sudah berbasis digital ya, sudah terintegrasi TV ACK-nya juga. Nah, itu sarana dan prasarannya kan sudah tersedia, Pak. Kemudian kalau Pak Kabi akan menggunakan media tersebut, kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang akan Pak Kabi alami selama proses pembelajaran tersebut? Iya, karena prosesnya menggunakan media digital ya, Bu. Tentunya kan memerlukan waktu yang banyak untuk apa namanya, menyiapkan media-media tersebut ya, Bu. Jadi hambatannya mungkin berhubungan dengan waktu, dan nantinya pasti saya akan berusaha secepat mungkin untuk menyiapkan apa namanya, media dan apa penilaian berbasis Quizzes itu. Saya akan persiapkan secepat mungkin, itu, Bu. Oh iya, Pak, kalau begitu prioritas yang mana nih yang untuk melaksanakan rencana Pak Kabi tersebut, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Mungkin saya akan memprioritaskan untuk membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran seperti itu, Bu, ya. Dan juga saya akan membuat penilaian menggunakan Quizzes seperti itu, Bu. Ya, itu bagus, Pak. Lalu Sehingga apa yang saya sehingga nantinya yang akan saya lakukan itu anak-anak dapat memahami, ya kan, memahami konsep yang saya berikan, sehingga siswa lebih mudah memahami materinya, Bu. Kemudian saya membuat apa ya, media pembelajaran yang berbasis digital menggunakan aplikasi Quizlet, yang di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai persepsi kepada siswa, sehingga siswa itu dapat berpikir kritis, dan ada materi berupa video pembelajaran di dalamnya, sehingga siswa itu dapat memahami materi yang saya berikan, kemudian membuat lembar kerja, sehingga siswa itu dapat berpikir dengan kritis, dan lembar kerja tersebut nantinya dikerjakan secara berkelompok, sehingga anak itu nantinya memiliki aspek-aspek seperti gotong royong, ya kan, yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian itulah, Bu, untuk mengukur pemahamannya itu ya nanti saya menggunakan Quizzes tadi untuk mengukur pemahaman siswa. ya, bagus sekali, Pak. Jadi prioritasnya Bapak ini ke pembuatan medianya terlebih dahulu ya. Nah, Iya, kalau betul. seperti itu, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan agar hal-hal tersebut itu dapat berjalan dengan baik, Pak? Untuk waktunya mungkin saya dalam pembelajaran menggunakan waktu 3 kali 35 menit ya, Bu, ya. Tapi untuk menyelesaikan
ini saya berkomitmen untuk secepat mungkin membuat media pembelajarannya. Mungkin bisa saya awali dari besok pagi itu saya membuat RPP dan membuat atau menyelesaikan media pembelajarannya. Itu Bu. Oke Pak Kabi, berarti tadi Bapak sudah memiliki komitmen bahwa kegiatan tersebut. Baiklah Pak Kabi, berarti Bapak sudah memiliki komitmen bahwa waktu waktu pembelajarannya itu 3 kali 35 menit seperti itu, nggih. Terus diawali besok pagi. Nah, kira-kira kriteria keberhasilan dari rencana Pak Kabi ini seperti apa? Menurut saya kriteria keberhasilan dari rencana yang saya susun itu yaitu saat pembelajarannya nanti siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, Bu, lebih antusias, lebih bersemangat, dan tentunya setelah mengerjakan penilaian menggunakan kuisis itu mendapatkan hasil yang baik. Oke Pak, apakah ada yang bisa membantu Pak Kabi untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Ya, menurut saya itu nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, ya mungkin rekan-rekan yang lebih senior dalam menyempurnakan RPP yang saya susun. Kemudian saya akan bekerja sama dengan teman sejawat saya dalam hal ini yang mahir dalam IT untuk menyempurnakan media pembelajaran dan konten dari penilaian berbasis kuisis itu. Baiklah Pak, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi Bapak itu kapan nih? Ya, saya targetkan untuk 1 minggu ke depan, Bu. Bagus Pak, semangat ya Pak. Nah sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres yang gimana nih Pak? Itu mungkin 1 minggu ke depan akan saya ceritakan lagi ya Bu kepada kita. Ya mungkin minggu depan saya akan mengganggu waktunya kita lagi, kita akan sharing lagi ya Bu ya terkait proses pembelajaran perkembangan dari rencana yang sudah saya susun ini Bu ya. Oke siap Pak Kabi. Jadi minggu depan kita janjian lagi ya sambil sharing berbagi proses perkembangan yang telah dilakukan Pak Kabi, begitu ya? Ya. Nah sekarang menurut Pak Kabi nih, siapa yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut Pak? Nanti saya secepatnya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya untuk meminjam Chromebook yang akan saya gunakan untuk siswa saya dalam pembelajaran. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya dan untuk membuat perencanaan pembelajaran RPP dan penyempurnaan video pembelajaran yang akan saya buat seperti itu. Wah luar biasa sekali ya Pak Kabi. Jadi komitmen Pak Kabi dalam berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk penggunaan Chromebook, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat perencanaan pembelajaran agar lebih optimal lagi ya Pak. Iya Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang Bapak dapat simpulkan dari sesi percakapan ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu. Saya semakin tercerahkan dengan sharing ini ya Bu ya. Kemudian muncul ide-ide terkait cara mengatasi masalah yang saya hadapi, yang mana murid saya kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian saya berusaha untuk membuat rencana pembelajaran berbasis digital
dan menggunakan penilaian berbasis aplikasi-aplikasi digital, menggunakan aplikasi kuis seperti itu. Dan juga nanti saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk mematangkan rencana saya, dan tak lupa saya meminta bantuan pada teman-teman untuk menyempurnakan video pembelajaran yang saya buat, kemudian memberikan kritisi pada konten penilaian berbasis kuisis yang saya susun seperti itu, Bu. Wah, keren sekali ya Pak Kabi. Semoga rencana aksi yang Bapak susun tadi dapat berjalan dengan baik. Semoga juga bermanfaat bagi Pak Kabi dan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Begitu ya Pak Kabi? Oke. Terima kasih, Bu Ita. Iya, sama-sama Pak Kabi. Ya, luar biasa sekali Bu Ita telah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat lancar sekali ya. Nah, Bu Ita sebagai coach dan tadi Pak Kabi sebagai coachee, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Nah, terutama sebagai tadi Bu Ita berperan sebagai coach. Alhamdulillah ya Bu, banyak hal yang saya rasakan. Tadi banyak hal yang menarik, bisa belajar dari Pak Kabi tentang media pembelajaran berbasis IT dan juga alat penilaian yang berbasis IT juga. Selain itu, saya juga berusaha untuk membantu menuntun Pak Kabi agar Pak Kabi bisa memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Itu dari hasil solusinya itu saya mendapatkan juga pencerahan hal-hal positif seperti media-media yang berbasis IT tadi. Iya, betul sekali ya Bu. Kita jadi bisa belajar pengalaman baru dari orang lain. Nah, saya juga salut kepada Ibu Bu Ita terus berusaha menggali potensi yang ada pada coaching. Nah, terus selain itu juga Bu Ita sudah bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada coaching tadi ya. Nah, terus menurut Bu Ita bagaimana penampilan Ibu tadi dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Menurut saya penampilannya Bu? Saya itu berusaha untuk menampilkan dan memberikan yang terbaik untuk melakukan pendekatan apresiasi inquiry dan juga berusaha melakukan percakapan coaching ini dengan alur tirta, Bu. Iya. Terus tadi Bu selama coaching terus yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu sudah targetkan itu apakah sudah sesuai? Kalau menurut saya ya sudah sesuai dengan indikator yang kemarin ya Bu. Mendengarkan aktif. Oh iya, betul sekali Bu. Tadi saya juga sudah mencatat ya. Nah, terus Bu Ita, Bu Ita tadi saya akan menyampaikan ini Bu hasil catatan saya nih. Menurut saya Bu Ita tadi sudah baik sekali dalam kegiatan coachingnya, sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik dan sangat lancar, sudah menanyakan tujuan, situasi apa yang Ibu inginkan. Berarti kan tadi sudah nampak mengidentifikasi masalah, gagasan apa yang dilakukan. Nah, di situ juga sudah terlihat bagaimana merencanakan tindakan. Terus kemudian juga sudah terlihat sekali bagaimana membangun komitmen serta siapa saja nanti yang akan dilibatkan. Nah, di situ berarti Bu Ita sudah melaksanakan tahap tanggung jawab ya. Nah, dan mungkin semoga dengan catatan dari saya ini Ibu nanti bisa mengenali lagi Ibu bisa mengenali lagi akan meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif itu yang bagaimana. Terus Bu Ita juga bisa mendengarkan lebih banyak lagi, terus lebih sedikit berbicara daripada coaching, jadi lebih memfokuskan pada coachingnya. Terus lebih fokus dan pusat komunikasi lebih diprioritaskan kepada coachingnya. Seperti itu ya Bu Ita. Nah, terus bagaimana pengembangan kompetensi Ibu Ita ke depannya yang Ibu Ita harapkan?
Saya akan berusaha untuk berlatih melakukan percakapan coaching ini ya Bu, karena dengan latihan itu kan akan menjadikan kita itu terbiasa, dan juga nanti dari pengalaman yang kita temui itu kemampuan kita dalam coaching itu juga akan terasah seperti itu Bu. Nanti semoga dengan latihan-latihan itu saya bisa semakin lancar dalam melaksanakan kegiatan coaching Bu. Iya, terus rencana tindak lanjut seperti apa yang nanti mungkin Bu Ita bisa lakukan? Rencana tindak lanjutnya mungkin saya juga akan melakukan kegiatan coaching ini terhadap anak didik saya, dan juga nanti saya berusaha untuk menularkan praktik baik tentang kegiatan coaching ini ke rekan sejawat saya Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Ita. Jadi tidak hanya kita belajar coaching terhadap sesama rekan, tapi juga nanti dipraktekkan kepada anak-anak juga. Nah, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan semoga membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat menjadi guru yang hebat. Semoga Bu Ita sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.